Siap, Om Jody? Ya, aman. Let's go. Iya. Oke, hari ini di episode kedua bareng gua Okiox dan hari ini udah kedatangan apa ya? Udah ketemu dan kumpul bareng kawan kita, kawan lama Jody Pujiono. Selamat malam, Mr. Ox. Gini dong, hore! Gitu. Ya, Lo lagi baru nyampe rumah nih? jam 8:30 lah tadi lah sampai rumah. Iya. Habis apa namanya? Ya masih macet gitu gimana ya? Susah juga. Tapi aura lo aura gepokan gitu, Jod. Gak bukan apa, gak bukan duit. Alhamdulillah lah, Iya. mudah-mudahan. Tapi ini Jody bukan ya? Kok beda tadi Gua sama yang di lah. foto? Yang di foto itu beda. Kok ini lebih keren apa gimana nih? Lo Ya, Jod. berpuluh-puluh tahun kita gak ketemu, masih jenaka aja lo, Ox. Mr. Ox ya. Iya, kita terakhir ketemu itu tahun berapa ya? Ada 50 tahun yang lalu lah ya, Jod. Di suatu tempat malam gitu-gitu ya. Masih kan ya, Ox? Jalan kita Jakarta-Bali, Ox. Tragedi dodol, masih kan ya, Ox? Tapi seriusan deh, gue emang suka, asli gue suka. Beneran, gue emang suka, enak. Itu mesti gue cari sih tuh, tukang dodol tuh good salesman tuh orang tuh. Nggak bener, Kalau lo gua- punya perusahaan, lo harus hire tuh tukang dodol untuk jadi salesman lo. Beneran deh. beneran. Gue Jago emang suka, banget makanya kan jualannya. dia jauh-jauh gitu kan, dodol gitu kan dengan speak yang gitu. Gue panggil kan, Mas, dodol. Tapi asli gue emang suka aja beneran. Makanya gue panggil dodol. Karena garing juga kan, nggak ada cemilan, seret gitu. Emang makan dodol nggak Perjalanan seret? saya. Makan dodol tambah seret, gila. Nah, perjalanan juga panjang ya. Gue tuh Iya. di perjalanan waktu itu lagi ke Bali itu. Gue jam berapa ya? Jam berapa kita berangkat sore ya? Jam 4:30 lah, berangkat. Jam 4:30 kita Sekali, jalan. sekali lima kan. Nah, terus sekali lima tuh wah, happy gitu. Nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol. Gitu. Terus udah mulai sore gitu kan. Udah mulai diam. Baru 1 jam, 2 jam tuh udah mulai diam. Terus akhirnya tidur kan. Tidur terus gue bangun gitu. Wah, di mana nih gitu kan. Udah jam berapa nih? Pas gue lihat, 7:30 masih. Masih jauh, masih 24 jam lagi. Masih jam. Masih ada beberapa jam lagi, panjang. Oke, Jod. Gue di dialog ini gue pengen tahu juga dong, kan kita teman lama nih, tapi kan bukan berarti gue juga tahu sebenarnya dalam juga sih, tahu secara dalam ya. Tapi maksud gue penonton dialog kan juga belum tentu tahu secara dalam. Nah, di sini kan kita mau bahas-bahas tentang karir-karir orang, terus perjuangan seseorang. Dan yang gue lihat nih kayaknya lo cukup ini juga ya, oke juga ya gitu. Karena kan waktu itu gue lihat lo, ini Jody sih kapan lulus sih, gue bingung. Nah, lo ceritain dong, Jod. Jadi ya zaman kuliah dulu penuh lika-liku lah. Tapi enggak, maksudnya buat teman-teman juga dan apa ya, penonton Mr. Ox, Dialogs ya, acara Dialogs ya, again bukan menjadi sebuah sesuatu yang tercontoh, tapi ya kadang memang perjalanannya mesti berliku-liku aja untuk mencapai itu gitu kan. Dulu lulus SMA, pengen masuk perguruan tinggi negeri tuh awalnya tuh. Tapi perguruan tinggi negeri, pengen masuk UI atau ITB atau UGM gitu kan. Ternyata nggak sepinter itu zaman dulu. Jadi nggak ada yang terima. Hancur banget. Tapi gue
suaranya, ketawanya, wah, hancur banget. Padahal kayak gue juga masuk UI juga. Gue di swasta juga. As expected sih, maksudnya waktu pas SNMPTN lah zaman dulu ya, UMPTN. Pas kan biasa tuh kita baru SMA masih lagi nongkrong-nongkrongnya di mana teman-teman gue yang lain tuh pada belajar, gue cuma pada ngapain sih? Gue cuma ikut nginepnya doang, nginep bareng besok mau ujian sama-sama. Jadi yang lain belajar gue malah nongkrong, tawa-tawa sama yang lain. Nah, yang ketawa-ketawa nongkrong itu nggak ada yang masuk. Nah, teman akhirnya ya gue masuk ke perguruan tinggi swasta lah. Waktu itu dari orang tua udah masuk aja UPH. Waktu itu sama teman kita juga tuh, yang beberapa teman kita lah masuk ke sana. Nah, setelah itu ternyata saya sana rasa nggak cocok karena ada culture shock lah, karena kan jauh banget kampusnya kan di Tangerang. Habis itu udah deh tahun kedua, since juga nilainya jelek, semester 1 semester 2, itu tahun kedua UMPTN lagi. Cuma kali ini agak sedikit tahu triknya gitu kan. Setelah ikut bimbel-bimbel, ya udah masuk FISIP. Pasti Anda dapat bocoran ya. Anda nyari bocoran. Masuk tapi jurusannya bukan yang dipengenin, yang penting asal masuk deh gitu. Nah, asal masuklah waktu itu ilmu politik gitu kan. 1 semester juga, aduh ini bukan gue banget nih gitu. Tadinya pengennya emang dari awal pengen masuk ekonomi bisnis lah. Pas sudah masuk politik, wah nggak cocok nih, udah deh, males sekolah. Akhirnya nggak pernah masuk lagi. Jadi hampir 1,5 tahun tuh kuliah tapi nggak kuliah. Gitu. Terdaftar jadi mahasiswa tapi nggak kuliah. Akhirnya ketahuan sama orang tua, barulah dia marah-marah, mau jadi apa nih gitu kan. Ya udah sorry. Tapi perasaan lo waktu itu gimana, Jud? Ya lurus aja sih, lempeng aja sih. sorry. Terus ya udah. Habis itu mau gimana nih? Yaudah deh, Pap, sorry banget nih, tapi gue harus kejar. Jadi gue kayaknya harus better di luar negeri gitu kan, supaya sekolahnya cuma 3 tahun secara program. Ya udah, akhirnya pakai acara. Tapi ke Bandung dulu ya. Ngapain kamu di Bandung gitu? Mau persiapan bahasa Inggris, padahal main di sana. Jadi di Bandung dulu 6 bulan, baru berangkat ke Malaysia. Di Malaysia 1,5 tahun. Ya. Oh, pertama kali Malaysia ya? Malaysia dulu. Australia bukan ya? Bukan, Malaysia dulu 1,5 tahun. Sebenarnya lulus. Maksudnya pas udah di Malaysia udah tobat tuh, udah insaf lah. Dan materinya karena suka, jadi udah lancar kuliahnya. Iya, karena awal-awal aja. Iya, karena masih kaget mahasiswa, kaget jadi mahasiswa. Iya, culture shock. Ya udah, 1,5 tahun selesai diploma, habis itu baru mau pindah ke Australia, karena memang programnya waktu itu twinning lah, Malaysia 1,5 tahun, setengahnya di Australia. Nah, in between itu pulang ke Jakarta. Ada temen nawarin, magang dong gitu. Di tempat kakak gue nih lagi cari anak magang. Boleh deh, gue ikut deh gitu. Nah, waktu itu magangnya itu memang sudah berhubungan sama dunia pasar modal gitu loh. Memang dari dulu sangat tertarik sama dunia-dunia itu. Dari awal memang kayaknya bakat jadi broker kali ya. Jadi dari SMA sering dagang lah, apa aja didagangin. Nah, iya, paham sih gue. Secara kan dikit-dikit kan ya diisi lah gitu. Bola nih harus kita isian dulu lah. Suka ambil resiko lah. Nah, akhirnya magang di waktu itu, tapi instrumennya juga karena nggak tahu banyak, belum tahu lah tentang dunia itu, apa aja, hajar aja. Akhirnya itu magang di bursa berjangka lah, atau kita sebut dengan index investment. Nah, di situ belajar, tahu, akhirnya malah nggak berangkat ke Australia. Ada mungkin magang itu setahun lebih lah. Dan baru setelah magang itu selesai, orang tua juga nanya, lu gimana mau selesai sekolah apa enggak? Ya, gue selesaiin. Baru akhirnya berangkat ke Perth itu. Udah di sana selesai. Jadi total itu hampir 6,5 tahun baru dapat S1. Gue mau nangis gue. Yang mau nangis gue. 6,5 tahun. Tapi kan lulus akhirnya. Iya, nggak 6,5 tahun juga, Bung Jody.
Lulus sih lulus, tapi nggak 6,5 tahun Jadi juga. total tuh masuk kuliah itu umur 18 tahun kan kita lulus SMA lah ya, 17-18 tahun kan lulus SMA tuh. Nah, lulus S1-nya itu umur 24 tahun, berarti kurang lebih 6 tahun ya. Oke. Cuma kan karena pindah-pindah jadi banyak teman. Di Malaysia punya teman, di Australia punya teman, dulu yang kampus swasta punya teman, yang di UI juga punya teman. Jadi banyak tapi lu teman. di Malaysia-nya setengah tahun? 1,5. Oh, 1,5 di Malaysia. Ya, jadi Terus secara program 3 tahun tuh nggak pernah ada yang fail sebenarnya, cuma dilengkap-lengkap aja terus nyelesainnya. Oh. Jadi sejak pergi ke luar negeri itu nggak pernah udah insaf, memang secara belajarnya udah insaf, udah bener lah, tapi memang lengkap-lengkap aja. Iya. Nah, terus di Australia lu berarti tahun berapa, Jut? Gua lulus itu 2008. 2008? Iya. Nah, 2006 lu pernah di sampai UI 2008. juga kan? Ya, itu tadi yang tahun kedua setelah swasta itu masuk UI, tapi cuma 1 semester terus nggak betah. Terus habis itu ke Bandung 6 bulan main, alias belajar bahasa Inggris. Oke. Bilangnya belajar bahasa Inggris. Nah, terus ini kan menarik ya, gitu maksud gue. Menariknya panjang banget gitu. 6,5 tahun totalnya. Nah, lu merasa di situ lu habis nggak sih, Jut, waktu lu, Jut? Apa nggak masalah, yang penting kan party aja terus ya gitu. Itu sih awalnya gue di pikirannya itu sih, nggak masalah yang penting. Meskipun bukan berarti hidup ini ya, bukan berarti hidup bermewah-mewahan juga, maksudnya latar belakang keluarga juga. Iya, nak mudo lah, nak mudo. Bukan dari latar belakang keluarga yang bermewah-mewahan gitu, semua serba pas-pasan juga sebenarnya. Tapi ya dibawa seneng aja gitu. Oh ya deh baru lulus nih gitu. Bahkan tadinya pas baru lulus sempat mikir, gue nggak mau kerja gitu. Gue mau ngeband aja gitu. sangat cerah masa depannya. Sangat cerah. Pemilihan masa depan yang cerah. Tapi bukan berarti yang ngeband itu nggak cerah. Tapi maksud gue, ini kan ini juga. Biasanya udah mahal-mahal sekolah sampai mana-mana. Nah itu maksud gue. Terus tiba-tiba pilih, kalau gitu mah nggak usah pergi sekolah dong, ngeband aja dari awal. Iya, ngeband aja dari awal kan gitu. Tapi bukan berarti yang ngeband pun juga nggak cerah. Semua orang punya jalannya masing-masing. Gitu. Ya terus menarik juga sih. Dari situ kan lu udah lulus kuliah tuh. Lulus kuliah tuh ngapain? Habis itu ya sempat ngeband sama teman-teman. Cukup pengen sok diseriusin gitu ceritanya. Mau bikin album lah, mau apa. Bahkan bandnya itu... Goku ya? Ya gitulah sama teman-teman kita yang lain itulah. Gitu kan. Cuma akhirnya waktu itu gue ingat suatu ketika ke nikahan teman gue rame-rame tuh di Bandung sama anak SMA kan. Terus ada satu teman kita tuh si Hariman, kalau lo ingat tuh, dia ngeramahi gue tuh pulang habis pergi ke bar, terus lagi dalam keadaan setengah sadar gitu, pulang naik angkot. Nah di angkot itu tiba-tiba gue diceramahin sama dia. Lu mau jadi apa? Anjing, lagi nggak enak banget kan jam 1 pagi lagi nggak terlalu sadar gitu kan. Dia ceramah gitu. Jadi lu mau jadi apa, Jot? Gitu. Kenapa, Matt? Gitu. Lu mau kerja apa? Gitu. Gue mau ngeband aja kali. Yakin lu mau ngeband gitu. Kenapa emang? Ya coba lu pikirkan lah gitu. Kita gini-gini kita peduli sama lu, care lah. Coba lu ya kerja dulu lah. Dalam keadaan mulut sedang tidak nyaman. Terus ya udah, tapi di situ masuk sih di dalam ingatan gue, bener kali ya Hariman bilang gitu deh. Ya boleh lah ngeband, tapi coba dicoba dua-duanya gitu. Jadi kita lihat kayak flipping the coin lah, ngeband jalan terus, tapi apply kerja juga gitu. Siapa tahu ini berhasil. Ya udah di situ akhirnya pulang dari Bandung, mulai apply kerja. Nah terus baca-baca terus akhirnya tanya-tanya kanan kiri dong, tanya teman-teman lah. Ada Gary, ada siapa itu, teman-teman udah baru kerja di bank tuh. Kalau mau apply kerja gimana caranya gitu kan. Terus dia bilang, kalau apply kerja, apalagi lo gelarnya ekonomi keuangan, coba apply ke manajemen trainee atau manajemen trainee bank lah gitu. Apa itu gitu. Jadi itu kayak diseleksi, yang lolos tuh semoga bisa jadi masa depan pemimpin di bank tersebut. Dia bilang, gitu ya. Yaudah. Nah, cari, apply ke waktu itu Bank Mandiri baru buka MT program. Apply deh gitu kan. Syaratnya tuh waktu itu gini,
Kalau lulusan lokal, minimal IP 3,0. Nah, kalau lulusan luar negeri, 2,75. IP gue waktu itu 2,76. Tembus lah. Syarat administrasi tembus. Tipis Gitu lah kan. tapi. Tipis, tapi tembus dulu. Iya, iya. Yang penting tembus. Yang penting tembus. Udah, terus abis tembus, tes, itu ada 7 kali tes tuh, dari mulai psikologi, aptitude, forum group discussions, problem solving, dan lain-lain lah. Nah, di seleksi kelima, gagal. Wah, gagal nih, gitu kan. Gagal, terus abis itu, yaudah deh, apply tempat lain. Akhirnya keterima di satu perusahaan Denmark, logistik gitu ya, jadi akuntannya mereka. Pertama kali gue kerja itu, gajinya 1,25 juta. Itu tahun berapa tuh? 2009. 1,25 juta loh. Lumayan lah, nggak cukup lah buat kamu ngapain lah. Lumayan lah buat naik angkot lah hari-hari, lumayan lah. Cuma gue waktu itu, walaupun nggak diterima di Bank Mandiri, entah kenapa kok gue yakin, oh ini kok ada yang nggak ada yang gantung gitu. Iya. Ada yang gantung. Aduh shit banget nih, nggak terima. Gitu. Ya udah, tiba-tiba suatu hari ada teman lah ya ngajak, mau ada job fair nih gitu. Di mana? Di kampus UI. Yaudah deh, temenin gue dong. Yaudah, gue temenin deh gitu kan. Bawa CV dong lo. Yaudah deh, gue bawa deh. Pas gitu, ada lagi tuh stand-nya Bank Mandiri di situ. Hajar lagi deh, masukin. Di situ ada tulisan sebenarnya, bagi para peserta yang pernah mengikuti tes kurang dari 1 tahun yang lalu, dipastikan tidak dapat mengikuti lagi. Nah, gitu. Ya, gue tuh baru jeda 2 bulan. Jeda 3 bulan lah. Jadi, habis nggak diterima, bulan depan gue terima kerja di yang perusahaan Denmark, bulan depan lagi ke job fair itu. Ya udah, udah bodo amat, hajar aja, gitu. Mungkin kalau zaman sekarang nggak keterima, karena sekarang serba digital kan, semua database sudah integrasi gitu. Waktu itu gue ini ya, iya. Gampang di-trace lah gitu kan. Ya betul. Ya kan, terus kalau dulu kan bisa aja lo keselip, lo bilang iya, enggak, saya belum pernah daftar kok, Jet. Padahal saya udah pernah daftar, kok juga nggak akan. Iya. Ya udah hajar lagi gitu kan. Ya udah, sesuai syarat dong, 2,76 IP dari luar negeri, tembus. Akhirnya diulang lagi prosesnya. Dari tes pertama sampai tes kelima, sama. Udah gape dong, udah, ini yang kemarin tanya sama nih. Tembus. Nah, yang kelima yang kemarin gagal, ya otomatis kita belajar dari kegagalan. Ya udah, kali ini jawabnya mesti begini nih. Pas ada itu yang grup discussion lah intinya. Ternyata grup discussion itu kuncinya bukan berarti kita harus menonjol, tetapi bagaimana kita bisa menyetir forumnya kemana. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman, khususnya mungkin bagi sharing buat teman-teman yang nonton, tapi mungkin masih dalam proses pencarian kerja, apalagi di tahap entry level gitu ya. Ketika forum group discussion itu mereka tidak mencari yang paling menonjol, tapi yang bisa mendrive forumnya sebagai seorang pemimpin lah, tanda kutip lah. Ya udah, akhirnya tembus sampai level 7, tembus lagi, akhirnya keterima lah di situ. Jadi itu awal karir di perbankan dimulai lah, chapter kehidupan di. Nah, memang social skill sih menurut gua sesuatu yang itu harus melalui pengalaman gitu, nggak cuma sekedar teori atau apa. Teori penting lah, kita baca tentang leadership book atau meneladani tokoh-tokoh seperti apa gaya mereka. Cuma again, leadership style itu pasti harus unik di antara kita sendiri. Jadi nggak bisa menyamakan, kalau saya jadi manajer, saya akan mengikuti gayanya dia, gitu kan. Nah itu, pada akhirnya harus berkarakter gitu kan. Betul. Nah karakter itu dibangun dari social skills selama pengalaman, bahkan mungkin dari kecil. Gitu. Makanya mungkin ya kayak sekarang kebetulan gue baru punya anak gitu. Kalau anak gue terlalu sering belajar mulu, malah mungkin agak gue marahin sih. Udah deh, main dulu deh, sana deh. Berinteraksi lah dengan teman-teman seusianya seperti apa. Kadang-kadang terlalu, ya again itu kan teori masing-masing ya. Cuma maksudnya tadi social skill itu harus dibangun. Dan sekarang saya rasa, gue rasa medianya udah banyak lah, metodologi pengembangan social skills buat anak-anak sekarang udah banyak banget. Komplit gitu ya. Terus di situ Jud, lanjutin lagi Jud. Setelah itu lo gimana Jud? Ya semua sih akhirnya setelah masuk kan, udah nih nggak bisa mundur gitu. Nggak bisa ke depan, meskipun gue nggak expect untuk keterima,
tapi ya udahlah, so let's start the new game gitu kan. Nah, akhirnya di situ decide teman-teman di band, gue mundur ya, ternyata nasib gue mengatakan gue harus menjadi seorang banker gitu kan. Ya udah, di situ berjalan periode training 1 tahun, di dalam situ mulai belajar A sampai Z tentang bank. Tapi yang menjadi unik adalah begini, gue yang biasa-biasa ini gitu, ternyata sekelas sama top students dari top schools di yang bisa mereka dapatkan lah, baik orang dari Indonesia dan di luar negeri apa gitu kan. Akhirnya, pintar-pintar banget nih orang-orang ini nih gitu kan. Gue kayaknya paling bego sendiri itu gitu kan. lo jadi tertantang kayak gitu ya? Jadi tertantang, gue harus bisa nih gitu. Akhirnya ya bergaul dengan mereka, tanya tips and triknya apa segala macam. Itu akhirnya ya ke bawah arus. Nah, selama proses training itu lancar semua sih, nggak ada yang bermasalah. Tetapi ada beberapa hal yang unik sih yang gue ingat ya. Satu adalah waktu project management itu gitu. Ada satu mata pelajaran yang tentang project management. Di situ kita berkelompok untuk menyelesaikan satu project inisiatif lah. Jadi si banknya bilang, oke, teman-teman coba kasih ide bisnis apa ke kita yang belum pernah ada sekarang. Ya udah, waktu itu berlima. Nah, kan akhirnya kita ciptain satu produk yang mungkin sekarang kita ingat sebagai e-toll card. Jadi kalau Mandiri e-toll, tahu. Nah itu tuh cikal bakalnya dari project management kita itu, gitu kan. Dan pada saat itu kita kayak nyesain dokumentasi feasibility study tebal banget dalam waktu 5 hari. Begadang-begadang lah bareng-bareng. Cuma gue nggak kerja. Gue cuma ketawa-ketawa doang. Berapa orang itu? Berlima. Tapi gini, waktu itu gue bilang, oke, idenya dari gue, teman gue yang lulusan teknik, dia ngerti cara bikin project management, segala macam dokumennya. Teman gue yang dari marketing tahu cukup cara si Bos Jody juga ya. Cukup si Bos Jody juga. Tapi gue dapetin akses kemana-mana. Jadi kayak, kita harus diskusi sama orang IT-nya Bank Mandiri nih untuk apakah feasible. Ya udah bentar, gue cari jalurnya ya, gimana caranya kita bisa ketemu mereka gitu. Ya udah, terus lu butuh apa gitu kan. Ya udah, gue provide. Misalkan, kita harus butuhin video. Ya udah, gue cariin orang yang bikin videonya. Waktu itu yang bikin videonya anak Next tuh kalau nggak salah, lupa gue. Siapa yang kita bayar? Kita bayar deh patungan deh. Jadi gue mengakomodate gitu kan. Lupa gue. Dadit bukan anak Next nih. Anak yang teman-temannya gengnya si Nopi itulah yang bikin videonya. Ya udah, akhirnya kita selesai. Ternyata itulah. Dan kita waktu itu nggak sadar kalau produk ini akan menjadi sebuah produk yang masif. Yang penting dikumpulin selesai. Gitu. Iya. Nah, itu sih yang unik sih kejadian. Jadi paling nggak, oke, ternyata dulu kita kira bohongan asal lulus, ternyata memang mereka mengambil inisiatif itu buat bisnisnya dia. Udah going forward, kerja di Bank Mandiri dan lain-lain, pindah-pindah berbagai divisi sesuai penugasan. Cuma ada satu kejadian menarik yang gue juga baru tahu ketika udah bertahun-tahun itu lewat, gitu. Dari teman-teman dikasih tahu. Jadi ada satu hari bos gue di satu divisi itu hobi banget main golf, gitu kan. Terus hampir semua pegawai Bank Mandiri itu diminta untuk bisa main golf lah, untuk entertain dan lain-lain. Di sini juga tuh. Gitu ya. Di sini juga itu dari level-level nggak tahu ya, mungkin menengah lah ya. Gue kurang paham juga sih, dari level menengah sampai level atas tuh itu pokoknya harus bisa main golf gitu. Jadi ya udah. Tapi pada satu hari dia ngajak kita main, terus gue nggak datang. Jadi besok main ya, iya pak gitu. Kamu datang ya, bisa main nggak? Bisa pak. Memang waktu itu udah sedikit bisa lah. Iya datang ya gitu. Terus malamnya pergi minum, party dan lain-lain. Besoknya kesiangan. Padahal kalau datang itu cocok juga dengan hobi Anda itu. Terus ya udah gue nggak datang. Selang seminggu dimutasi. Jadi sebagai hukuman gue dimutasi lah, gitu kan. Nah gue nggak tahu kalau itu sebuah hukuman. Gue pikir ya pak siap mutasi gitu. Nah dimutasinya ini ke satu pekerjaan yang memang life consuming, gitu. Jadi disitulah pertama kali gue berkenalan dengan pasar modal. Tadi jadi darinya pegawai banker, terus kenal sama pasar modal kan ditugaskan oleh bos gue itu. Memang waktu ditugaskan itu it was like hell lah, bisa kayak seminggu tuh pulang cuma 2 hari gitu. Dan itu berlangsung selama
hampir setahun. Itu kan Iya. bayangin lo kerja udah kayak setan gitu, bener-bener kerja terus Akhirnya ya. merusak dunia percintaan itu bisa. Ya sedikit banyak lah, sedikit banyak. Tapi pengalaman itu justru akhirnya pas sudah selesai, jadi itu project lah ya, ketika project itu udah selesai, baru, oh ternyata gue bisa ya. Oh ternyata dunia pasar modal tuh begini ya. Nah bahkan setelah project itu selesai, dikembalikan lagi kan ke banknya kan, nih pegawai lo gue balikin gitu. Pas dibalikin Iya. itu, ya hatinya sama passionnya ketinggalan di sana, di pasar modal itu. Iya. Karena lo dari awal kan lo tadi dibilang kan, dari awal Iya. memang Emang doyannya yang begitu-begitu tuh, yang ketertarikan lo di sana kan. pasar modal, terus investasi, keuangan gitu-gitu kan. Terus Iya. jadi pas balik jadi pegawai bank lagi, ya ada yang nggak, ada yang hilang ya, hari-hari gue tuh kayak nggak, ini cuma kayak jadi today activity aja, nggak ada yang gue kejar gitu. Ya udah Sepi di akhirnya tengah keramaian. yeah. Itu. Terus ya udah akhirnya dalam selang 1 tahun kepikiran terus, saya tanya teman-teman yang kebetulan kerja di dunia pasar modal gitu kan, kerja di sana gimana sih, bisa nggak ya gue apply gitu. Dan ternyata nggak segampang itu, meskipun sama-sama keuangan ya, tapi untuk menyeberang dari perbankan ke pasar modal itu agak banyak barriernya gitu. Tapi yang namanya udah pengen, terus dengan segala resikonya gitu ya, waktu itu juga pas banget belum nikah, bahkan waktu itu sempat gagal lah, malah sudah berencana tapi gagal. Akhirnya ya udahlah, gue nothing tulus, apalagi yang gue kejar kalau bukan passionnya kan. Iya. Gitu kan. Akhirnya ya udah, tadinya seorang ya mungkin levelnya manajer lah di bank, gue rela untuk dengan merintis karir sekitar 5 tahun dari 2009 ke 2013, 4 tahun udah jadi manajer, terus pindah ke pasar modal 2013, memberanikan diri, ulang lagi dari awal, dari gajinya tadi udah mungkin sekitar ranging 16 juta, start lagi dari 2 juta. Anjir, Di pasar itu modal. gimana? Perekonomian pribadi lo gimana, Jat? Ya goncang lah pastilah, pinjam duit kanan kiri. Nah, salahnya Hubungan lagi dengan ada. percintaan? Hubungan dengan percintaan? Ya itu mah udah berantakan lah pastilah. Udah berantakan. Uh, Jadi awalnya justru karena percintaan yang berantakan, akhirnya memberanikan diri untuk take risk ke situ. Jadi pada saat itu fokus jadi ke situ ya. Betul. Jadi ketika ada satu hubungan yang gagal, lalu oh ya udah deh, gue mau ngapain lagi kalau bukan ngejar mimpi gue gitu. Oh apa itu? Iya. Kira-kira kayaknya di sana. Nah memang dari teman-teman yang kita ngajak bicara, kita ajak ngobrol, dia bilang pasar modal itu industri yang sangat glamor, mereka bilang. Menjanjikan, tapi nggak mudah. Dia bilang gitu. Ya udah, lu bisa mati istilahnya ya, bisa bawa pulang cuma 2 juta sebulan, atau lu bisa achieve something di sini. Ini adalah industri yang paling fair. Jadi dalam artian mau sekolahnya dari top university atau nggak sekolah sama sekali, di industri ini bisa berhasil. Bisa jadikan lo seseorang gitu kan. Betul, itu ceritanya. Jadi memang ya itu kan ya kompetisi pasar kan diciptakan untuk supply and demand dan equality kan antara semua pihak untuk berpartisipasi. Nah, disitulah konsep itu kayak merasa tertantang dan juga memang suka gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue ngapain stay di bank cuma mempertahankan salary sekian belas juta sebulan gitu. Tapi nah masalahnya waktu di bank dulu gaya hidup juga salah. Gaji pas-pasan, tiap weekend party mulu. Iya. Party lah ini apa. Gue rasa belum weekend aja udah hari Rabu nih gitu kan. Di Rabu tuh pemanasan ya. Iya, pemanasan hari Rabu. Ladies night. Sampai akhirnya udah malam minggu kan. Ketemunya hari Minggu. Kita ini ya santai-santai aja. Sunday. Sama dulu ada ini zaman dulu, Sundays. Jadi santai-santai hari Minggu. Iya. After party kan Sundays. Jadi ya udah, jadi ya nggak punya apa-apa sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya udahlah, gue mempertaruhkan apa yang gue rugi, orang gue nggak punya apa-apa, duit nggak punya, aset nggak punya, cintaan juga gagal gitu kan. Ya udahlah, hajar aja deh. Akhirnya memberanikan diri lah, pindah ke pasar modal, ujian lagi, ambil license. Kan kalau pasar modal itu ada izin-izinnya lah, izin pasar modal, izin manajer investasi. Ya udah kayak sekolah lagi lah, ikut les, pinjam duit, ikut les.
apa semua. Ada temen gue. Sampai berapa tahun itu, Yud? Itu start dari tahun 2013 sampai tahun 2000. Jadi gini, 2013 masuk pasar modal dengan segala keterbatasan. Lalu 2 tahun ekonomi gonjang-ganjing, akhirnya pinjam duit kanan kiri. Ada teman lah yang minjemin, kalau mungkin lo kenal, ada si suami istri tuh, Adit sama Olive tuh. Jadi minjemin gue duit lah untuk bertahan hidup. Terus Ivan juga utang pinjem BPKB orang tua, pinjem dulu deh BPKB, gue utangin dulu deh gitu. Buat bertahan hidup nih gitu kan. Udah kuliahnya 6,5 tahun, BPKB-nya juga dipinjam dulu deh BPKB deh buat ngutang. Ya udah terus ya udah tahun 2000 itu waktu itu gue mulai dari istilahnya kalau sekarang equity sales retail yang memang hidup dari komisi gitu. Jadi gaji 2 juta plus komisi. Cuma masalahnya ketika mulai dari awal, lu punya klien siapa gitu, nggak punya klien kan? Betul. Iya jadi sih. ada teman-teman, lu main saham nih gue. Jadi mulai yang trading kecil, trading puluhan juta, ratusan juta. Terus kalau nggak salah, salah satunya gue kan, lu pernah nawarin gue juga kan? Lu itu buka nggak sih? Enggak. Kok lu jahat sih, Ox? Lu nggak bantu gue lo zaman dulu lo berarti lo. Gue bantu doa. Sama bantu nanya-nanya sekarang. Terus ya udah, nah disitulah di saat gue itu yang nikah lagi ya ketemu kenalan lah sama istri gue sekarang. Jadi kita kenal di saat memang waktu itu lagi sama-sama di bawah lah, lagi benar over. Gue pikir dia gimana, taunya sama-sama. Cewek soundnya gitu. Cuma ya itu dia, kadang-kadang itu rezeki mungkin ada di situ. Dalam artian cuma ketemu ininya, pasangannya, tapi ketika udah oke nih kita mau melanjutkan terhadap satu niatan yang serius, dan di situ pun lah pintu rezekinya mulai kebuka. Gitu ini turning point lo apa optimistis atau gimana, Jod? Turning point. Tapi untuk mencapai turning point itu lo harus optimis. Iya. Maksudnya kenapa gue pinjam dulu, gue bisa bertahan hidup, gue harus bisa nih, pasti bisa. Nggak tahu kapan, tapi pasti bisa lah gitu. Ada kan orang turning point kan karena sebuah masalah gitu kan, sebuah masalah yang akhirnya dia ya putar balik kan gitu kan, akhirnya inilah kehidupan gue gitu. Nah kalau menurut gue nih turning point lo sebenarnya, kalau memang ini turning point, ini kayak jadi turning point yang pendek, tapi optimisnya lah yang kencang gitu. Jadi kayak makin nos gitu loh jadinya. Iya memang maksudnya to be frank ya, dari titik terendah sampai alhamdulillah lebih dari cukup itu nggak nyampe 5 tahun. Perjuangan itu tuh nggak nyampe 5 tahun gitu kan. Tapi memang nggak gampang juga. Betul. Gitu. Pasti ada kali-kalikunya kan ya. Betul. Apa sih yang waktu itu dilakukan gitu kan? Jadi first thing lah, kita harus secure dulu bulanannya dong, gitu kan. Berarti gue harus punya gaji dari 2 juta plus komisi, harus punya gaji yang cukup, gitu. Nah, waktu itu sambil jalan, tanya teman kanan kiri, karena itulah gunanya punya teman banyak lah, gitu ya. Dan kalau kita misalnya, mudah-mudahan kita punya persepsi yang baik di mata orang ngebantu. Waktu itu akhirnya ada salah satu guru les tuh waktu kita mau ambil izin kan ada lesnya tuh, yang nawarin pekerjaan di sebuah perusahaan sekuritas asing, DBS waktu itu, dengan gaji yang lumayan gitu kan, jauh lah dari apa yang gue dapat itu. Gue pikir gue harus dapat nih gitu. Nah, tetapi sebelum itu ada yang cerita lucu, Ox. Sempat dites di sebuah perusahaan bank asing juga, perusahaan sekuritas asing juga lah dari Inggris gitu kan. Udah ngarep banget lah kalau misalkan masuk dengan fasilitasnya, waduh ternyata gagal lagi, nggak keterima ujung-ujungnya. Gara-gara kenapa nggak keterima? Sebenarnya secara semua proses sudah tembus. Terakhir di ujung, dia checking, background checking kita. Ternyata utang gue masih nyangkut. Gue lupa cerita tuh. Jadi utang-utang itu sempat yang KTA itu sempat nyangkut. Kayak untuk kredit, KTA tuh sempat nggak bayar. Nah, sampai dicek itunya juga? Iya, kalau kita ke perusahaan keuangan asing, mereka ngecek. Jadi kalau kita punya utang-utang nyangkut, nggak diterima pasti sama dia. Anjir deh. Gitu. Dan sudah sampai bilang, Bu, tolonglah Bu, saya butuh nih Bu, masuk dulu deh, nanti saya lunasin. Dari gaji ini kan saya cukup untuk lunasin itu pelan-pelan, tapi saya harus masuk karena ini mungkin harapan saya.
Tapi nggak bisa mas, di sini nggak bisa peraturannya gitu. Ya udah akhirnya nggak diterima ya down lagi. Down lagi tapi ya udahlah harus terus berjalan kan. Akhirnya jalan terus. Baru terakhir yang dari Singapura itu tembus. Pas waktu udah mau di interview, pinjam duit lagi ke orang, gue pinjam dulu deh, gue tutup dulu deh tuh yang utangnya kemarin, biar name gue clear gitu kan. Akhirnya tembus lah. Tembus, ya udah di situ mulai bisa steady. Di DBS itu mulai steady, gaji bulanan mulai oke, sama yang pasangan gue juga mulai bisa merencanakan sesuatu untuk lebih ke serius. Tapi di situ juga nggak selesai. Kalau lu cuma belum merit ya? Di situ belum merit tuh ya? Belum, tapi di situ gue pikir ini baru stabil nih, tapi nggak harus berhenti di sini, gitu kan? Maksudnya gue udah dari dulu bawah, masa cuma mau stabil doang sih, gitu kan? Cuma gini doang kan? Iya. Di situ akhirnya suatu malam gitu ya ketemu, diajak makan sama Gary. Kalau ingat Gary itu yang kita ke Bali juga. Ingat banget. Nah, apa kabar? Udah lama gak ketemu gue. Ya udah masih Gary makan gitu. Waktu itu makan roti bakar Edi di Al-Azhar, tongkrongan pinggir jalan lah gitu makan. Akhirnya datang lagi teman. Tongkrongan anak muda zaman dulu ya. Terus bertiga itu, gimana nih keuangan? Aduh susah iya nih susah. Kita harus bisa nih. Udah kita bikin aja sampingan gitu kan. Akhirnya kita bikin, emang boleh ya? Udah boleh, nggak ada yang tahu. Jadi kita bikin satu usaha bareng-bareng di luar kerja kantor kita, gitu. Nah, kebetulan ada ya mungkin garis tangan juga ketemu salah satu senior perbankan pada masanya yang menjadi semacam pembina kita lah, gitu. Jadi dibilang, ini gue bakar Edi itu? Enggak, dari bakar baru kita bertiga, terus ada satu dari bertiga itu ada yang usul. Kita ketemu Mas Komari aja gitu, Mas Kum. Dia baru retire dari perbankan, lagi buka kantor. Coba deh kita soan ke sana. Ya udah, kita ke sana cerita. Ya beliau dengan tangan terbuka, anak-anak muda, silakan di sini kita make business. Ini gue punya kantor, dibilang SCBD, silakan kalian pakai, nggak usah sewa, tapi bayar listriknya ya. Sama bayar sewa service management fee-nya tiap bulan. Nah, bisa bilang aja nih kantor kalian mau make business apapun, ya silahkan. Ya udah disitulah kita mulai. Jadi setelah itu bermula bertiga sama Gary sama temen gue satu lagi. Ya udah kita dari 9 to 5 kerja di bank atau di DBS. Di bank mereka juga kerja di bank masing-masing, gitu kan. Kita kerja 9 to 5 atau 9 to 6 atau bahkan sampai 7, dari jam 7 habis makan malam lanjut lagi di kantor itu sampai jam 1-2 pagi. Cari bisnis, cari koneksi, apa. Kalau meetingnya siang atau sore atau pagi, colongan, sosok sakit dari kantor, aduh Pak, sakit Pak, gitu. Saya nggak masuk dulu ya, gitu. Padahal tuh meeting untuk kerjaan yang lain, gitu kan. Cari peluang, gitu kan. Gua hafal banget sih muka lo tuh pada saat lo, aduh Pak, hafal banget gua. Tapi memang dari pembina itu si Mas Komari, dia ya mengajarkan banyak hal lah, gitu. Bahwa ini cara dapat duitnya begini, lo cari klien deh, cari investornya. Akhirnya kita buat bisnis yang kita sebut dengan investment banking lah, nama kerennya. Atau AKA makelar atau McLaren. Jadi kalau ada lo baca di LinkedIn atau di mana, gue investment banking nih gitu. Udahlah makelar lah, broker sama aja. Broker yang keren, broker yang berprestige. Jadi kita did the business of investment banking, trying to broker things gitu ya. Nah, akhirnya nggak lama kemudian, kurang dari setahun lah ya, beberapa bulan kemudian, sesuatu hal yang nggak pernah gue bayangkan terjadi. Kayak gue pikir ini ya akhirnya ada transaksi yang berhasil. Dan nilainya waktu itu cukup sensasional lah gitu. Jadi kebetulan dulu waktu gue kerja di bank, gue punya teman nongkrong di tempat smoking area, happens dia kerja di salah satu property company. Nah, property company, dia pindah juga di property company. Nah, property company-nya ini mau dijual ke investor. Jadi sini gue cariin investornya gitu kan. Nilainya waktu itu 30 juta US. Anjir. Gitu kan. Ya, gue aja nggak bakal kebayang tuh berapa ini ya kan. 30 juta US kan. Terus, jadi gue cariin. Terus pas datang ke pembina juga, Mas, gue ada barang nih, gini. Oh gitu. Kebetulan ada corporate client juga lagi cari tuh bisnis yang serupa. Udah kita jodohin aja gitu. McLaren kan, modal dengkul, modal bayar sewa bulanan listrik sama manajemen fee. Ya udah. Asik juga ya sebenarnya.
Nggak, tapi sebenarnya itu asik juga nggak sih? Jadi kayak sebenarnya modal salah satunya ada modal ngemengnya juga nggak sih? Iya, yang ML itu kan juga pas pas ditemuin mereka tertarik, negosiasi, terus nah yang mungkin agak lebih teknis structure pemilihannya gimana nih gitu. Oh, Kemudian oh yang ininya yang sulit ya. terus kemudian habis structure due diligence, mereka kan ngecek-ngecek kan dokumennya nih jangan-jangan ada yang ilegal nih bla bla bla. Nah, itu due, Betul, due betul, diligence betul. tuh kita kayak ngadu silat. Yang mereka nanya Hmm. apa, gue jawab apa, mereka nanya apa, gue sediain dokumen apa. Jadi kayak ya mereka kan inquiry terus kan. Nah, kita lawan-lawan lah, bukan lawan lah, kita counter dengan permintaan mereka. Dan kadang-kadang juga kita mesti bisa ya kalau memang nggak lengkap ya bilang aja nggak lengkap tapi akan dilengkapi gitu kayak gitu gitulah bahasa-bahasa Iya. yang diplomatis gitu ya itu Uh, kurang dari 2 bulan dari dan lo menguasai sih Jod, dari dulu bahasa diplomatis. Lo Angel tuh luar biasa. terus terus ya udah akhirnya kejadian Hmm. kayak wah anjir kejadian gitu beneran nih gitu gue sampai Tapi apa sih itu bidangnya apa sih waktu itu? pembelinya itu adalah perusahaan konsorsium energi Oh, sama energi. kelapa sawit. Nah, yang Uh, dibeli itu perusahaan properti. Karena kan oh, sebuah grup kan suka diversifikasi portfolio kan. Oh, kalau gue udah gede banget betul, di betul. kelapa sawit, gue mau coba bisnis lain deh. Gue beli power plant kah, gue beli properti kah, gue beli apa Uh, untuk mendiversifikasi portfolionya dia kan. Nah, waktu itu kejadiannya iya, dia betul. mau cari portfolio di luar yang dia udah punya inti. Terus ya udah akhirnya Hmm. deal dan tanda tangan, oh beneran nih tanda tangan nih gitu. Beberapa hari kemudian ditransfer duitnya dari si pembeli ke penjual kan. Oh, Hmm. kita sebut istilahnya good fund. Oh, udah good fund nih gitu. Wah, gila nih. Akhirnya dari si pembeli, karena Ah. baru, ini rewardnya segini nih, jebret. Bagi-bagi deh, wah, anjing nih beneran nih gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya udah, bayar utang apa semua. Akhirnya waktu itu langsung, karena nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, udah sebagian kita DP-in deh, beli rumah, sama waktu itu masih Hmm. pacar kan, tuh kita beli. Sama akhirnya langsung udah deh kita nikah aja. Ya udah, Ini rumah yang sekarang lo tempatin ini nih. ya gitu terus ya udah ada nikah apa semua nah dari situ si paguyuban kita sebut waktu itu namanya Markapita paguyuban ini nggak berhenti jadi sampai beberapa tahun ke depan itu masih ada dan kita Tapi beberapa lo kali sendiri, kalau gue boleh tahu gitu ya, kalau boleh hmm, tahu, kira-kira buat lo-nya itu yang lo terima seberapa gitu? ya lu cukup untuk Cukup lah ya. menata menata ulang hidup lah Ya bisa beli rumah, apa buat apa DP rumah, apa jadi rumah. waktu itu kan ya harus bagi-bagi ada DP rumah ada buat pesta pernikahan Luar ada biasa. buat ya investasi juga tabungan gitu gitulah semua Keren. ya udah Gak ya menata nyangka gue. menata menata ulang lah menata ulang hidup lah Asli gak nyangka gue, keren banget John. Ini bangke. Uh, terus ya udah akhirnya dari situ ya terus nah sampai akhirnya si Markapita ini kredensialnya lumayan kedengeran akhirnya di market karena hmm. transaksinya kan lumayan beberapa kali dan nilainya cukup gede-gede akhirnya total yang kita booking atau kita close itu mungkin dengan berbagai struktur dan berbagai jenis transaksi ya itu hampir 1 triliun lebih lah yang udah kita closing gitu jadi nah dari situlah akhirnya ada beberapa satu perusahaan advisory asing yang mendekat ke kita dan disitulah terakhir gua berdiri 2 tahun terakhir untuk Hmm. menjadi istilah kerennya corporate finance advisor lah, which is technically ya broker juga Hmm. gitu. Jadi corporate broker lah gitu. Nah yang itu tahun berapa ya? Gue pernah lihat lo kayak dapat penghargaan gitu. Oh, Ini lompat berapa? Lompat kali ya? Lompatnya oh. terlalu jauh kali ya? Tadi yang transaksi yang 30 juta US itu terjadi tahun 2015. Itu selang 3 tahun lah. Selang 3 tahun waktu itu yang penghargaan itu bukan penghargaan sih, tapi waktu itu kita berhasil si Yamar Kapita dan teman-teman yang ini ya berhasil membantu apa namanya satu perusahaan untuk go public dan mendapatkan dana Hmm. investasi sebesar kurang lebih 250 miliar lah pada saat itu dapat. Nah, Luar biasa. Dan itu yang lo kumpul-kumpul sama Gary itu kan berarti kan? yes, yang dimana si apa teman-teman bantu itu terus. Makanya sebenarnya perkumpulan ini nggak pernah terpisah meskipun kita nggak pernah Iya. berdiri satu perusahaan ya, gitu. Tapi kita Uh, kerjasama terus lah, saling bantu, saling mengingatkan, saling apa support. Kadang-kadang ada yang lagi jatuh atau apa ya support nih. Jadi akhirnya sebenarnya apa yang kita hasilkan di
di firma itu lebih besar dari apa yang kita dapat di kantor kita sebenarnya. Emang sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya di Iya. Jakarta kalau nggak dua kerjaan susah. Maksudnya, gue will encourage anyone yang hidup di Jakarta untuk punya lebih dari satu income, apapun caranya. Gitu. Mumpung masih Iya. muda, punya tenaga, harus bisa seperti itu. Kalau cuma ngarepin gajian, apalagi kayak sekarang ya dengan kondisi ekonomi yang lagi susah karena pandemi ini, ya kan ada resiko kan, resiko ya Iya. kena job cut atau apa gitu. Terus ya udah sih, jadi kira-kira gitu, Mr. Ox pengalamannya. Iya, intinya kan bukan berarti lo dengan lo melakukan ini kan bukan berarti lo juga nggak loyal sama Eh, company lo yang satu ya, ini kan. Bukan betul. berarti nggak loyal kan, tapi kan Nggak, tapi balik lagi kan eh, lo men- lo nyiasati, menyelesaikan. nyiasati sih lebih tepatnya sih. Pekerjaan lu harus selesai, di kantor pagi lu harus Iya. selesai. Tapi yang kantor malam harus menghasilkan. Karena pada saat itu juga nggak gampang. Contoh, pasti kan pasangan hidup atau istri-istri itu juga komplain, kok lu nggak pulang-pulang sih, lu kerja apa sih? Gitu. Hmm, Itu tuh orang-orang lain di sebelah, kerja di bank, pulang jam 8, lu jam 1, jam 2 gitu. Mana hasilnya? iya. Padahal Mana itu kan baru pulang-pulang bayar di belakang bawa gitu. mana pulang-pulang bau mulut nggak enak. Ya rokok lah, apalah zaman dulu kan itu. Kalau malam kan Iya, masih iya, mikir iya. ngerokok, diskusi ngerokok. Ah, Itulah masa-masa percintaan, pulang-pulang naik gokar bareng-bareng biar irit gitu kan, bertiga sampai mampir. Tapi hmm. ya itulah bagian dari perjuangan ya. Gitu. Nah, cuma Tapi hmm, hmm, gimana tapi gimana? gimana tadi? Nggak Ya lanjut cuma tadi. dengan melakukan dua pekerjaan itu, akhirnya jam terbang lu juga melebihi teman-teman lu di kantor. Iya. Pengalaman lu ketemu corporate lain, pengalaman lu men-structure satu transaksi, pengalaman lu untuk bernegosiasi gitu kan. Karena kalau di kantor kan lu Hmm, hanya mengerjakan pekerjaan yang lu ditugaskan untuk itu. iya. Gue bayar gaji lu segini, ya lu di situ aja kerjanya. Udah ada yang ini ya, udah ada yang kayak nge-brief lu harus begini nih, Jod. Kamu Ya harus melakukan sesuai ini job nih, desk Jod. aja gitu. Sedangkan ini kan lu kayak kayak free roll gitu kali ya, gimana ya? Hmm. Eh, Terserah mau kayak gimana, yang penting ada hasil gitu. iya, iya. Dan justru biasanya di situ itu yang akhirnya kita jadi kayak terpacu gitu nggak sih? Ya. Dan kadang-kadang juga ada kekecewaan, misalkan, oh transaksi udah selesai, tapi nggak dibayar. Oh, ada ya, Ada juga yang culas juga, tapi ya udah lo bilang apa, orang ini semua lo lakukan dalam hal bayangan, lo mau ke pengadilan nggak mungkin. Ya Hmm, udahlah, halus dada aja. Semoga rezekinya ada yang lain. iya, iya, iya. Dan itu lo mungkin juga udah ini, udah jor-joran juga ya, lo datang ke sana, lo meeting, lo bahkan Iyalah, mungkin nyiapin entertain apa, materi, entertain ya, segala macem. ya ada sesekali lah kejadian, tapi ya udahlah. Jadi itu kita aja tahu karakter-karakter klien, karakter-karakter corporate tuh, oh yang ini jangan, yang ini bisa, yang ini baik. Kalau baik kita bantu sepenuh hati, akan sampai kita menyayangi company-nya juga gitu kan. Nah, Kalau itu yang kan bukan sebuah company kan, lo Jod, kayak ibaratnya kayak perkumpulan aja kan. perkumpulan aja, tapi kan Ada. maksudnya kita bisa ngelihat company-company kliennya, maksudnya corporate klien kita ketahuan lah, bisa ngebaca lah. Karena lu udah sering ketemu, istilah ibaratnya penjahat semua udah ketemu gitu. Jadi lu Tapi, bisa tahu, oh yang ini begini, yang itu begini gitu. tapi pada saat misalkan lo udah entertain, udah apa, Hmm. gagal gitu kan, Nah, itu lo punya kumpulan juga nih untuk menyiapkan misalkan budget budget entertain, ada budget ya kan dari kan ya oh, dari yang waktu kita berhasil di awal itu kita solid ada juga berarti ya. ada alokasinya lah nih, budget ini untuk operasional ya, untuk ini kita kan masih mau panjang apa, jadi ya cukup solid lah. Bahkan sampai sekarang kita masih sering bekerja sama juga. Jadi dan Gokil. sekarang pun juga mereka juga duduk di company-company dengan jabatan-jabatan yang prestigious juga, berawal dari roti bakar Edi tadi. Nggak, tapi jarang-jarang loh, maksud gua perkumpulan kayak begitu. Ini kan jadinya kayak Ya paguyuban. geng kan, jadi kayak Ya geng atau geng geng paguyuban kan. ya, geng di dalam Tapi cukup pekerjaan. cukup begini loh, maksud gua Ya, nggak usah jauh-jauh lah, banyak mungkin di luar sana ya kita ya, punya temen gitu, bahkan itu memulai suatu bisnis aja tuh bisa aja konflik kan, ya. Karena kita waktu bahkan itu bisa aja bermulanya sama-sama susah. Jadi maksudnya gua dengan segala keterbatasan, terus Gary juga dengan segala permasalahan yang mungkin sedikit banyak berhubungan sama ekonomi juga di dianya karena salah satu kesalahan investasi gitu kan. Jadi misalnya kayak dia oh punya tabungan yang diinvest, investnya gagal gitu kan. Jadi nol lagi dong, ya kan. Terus juga teman gue satu lagi juga mungkin punya permasalahan kebutuhan yang sama gitu kan, baru kena job cut segala macem gitu kan. Jadi ya udah, yuk kita bareng deh cari, kita mau rubah nasib nih, kita mau rubah nasib sama-sama, ya udah yuk. Nah dari situ karena berangkatnya itu dan kita lihat ininya bisa dapet ritme kerjanya dan berhasil,
ibaratnya kan kalau bola tuh dia don't change the winning team lah. Ya udah, ini udah tahu dah sama lain nih komposisinya nih, gitu. Mainnya gimana, ini jagonya apa, gue jagonya apa, saling mengisi. Ya udah sampai sekarang. Gokil. Gitu. Nah, yang pada saat waktu itu gue lihat foto lo seperti dapat apa? Award itu. Achievement di itu Bursa BJ Efek itu, ya, masalah. Bursa Efek, betul, itu di gedung Bursa Efeknya. Bursa Itu Efek apa tuh, Indonesia. Itu IPO satu perusahaan pabrikan lah. Jadi kita punya klien pabrik, ya kita IPO-in, tapi maksudnya juga nggak cuma sekedar IPO-in, tapi kita bantu dari awal, memperbaiki bisnisnya, memperbaiki operasionalnya, merumuskan strategi bisnisnya. Jadi ya memang, dan itu makan waktu proses hampir 1 tahun, 6 bulan, sampai transaksinya selesai. Dan itu juga benar-benar ceritanya jatuh bangun juga gitu. Ada sempat kita kira kita bakal gagal nih gitu, IPO-nya nggak laku. Ternyata di menit akhir ada investor yang masuk, lalu tiba-tiba jadi laku banget gitu kan. Dan itu kan hal-hal yang udah istilahnya itu udah kuasa Tuhan tuh kayak gitu tuh udah. Kalau ditanya teorinya kok bisa sih gitu, nggak tahu gitu. Maksudnya kita waktu itu cuma nggak nyerah aja, ini bisa kok nih, strateginya benar, bisnisnya benar, pabriknya juga lumayan gede gitu kan. Jadi masa sih nggak ada yang mau investasi sini. Ya udah, kadang-kadang itu dia modalnya cuma udah deh maju aja terus, ajar aja gitu. Selama kita ngelakuinnya benar gitu ya, pasti ada jalan deh. Gitu. Kira-kira gitu. Dan akhirnya lo dapat itu ya, dapat reward apa sih namanya? Waktu itu berhasil lah. Jadi ini berhasil untuk listing di Bursa Efek Jakarta, dan ya kita semua di reward dengan ya itu kan sebuah nilai historis ya. Orang maksudnya perusahaan kalau udah menjadi TBK kan bisa jadi dia nggak akan bisa jadi go private lagi. Bisa sih, tapi maksudnya jarang. Jadi itu sebuah nilai historis bagi perusahaan itu sendiri dan bagi buat kita yang kerjainnya. Mungkin lo happy lah ya, tapi gimana perasaan nyokap lo, Jud? Yang kalau ditarik mundur semua tadi cerita lo dari awal itu kan setengah tahun. Dia nggak tahu sih kayaknya sih ceritanya begitu. Jadi gue nggak terlalu banyak cerita juga sama dia. Tapi maksudnya tapi ya datang ke situ kan? Datang, nyokap gue datang. Memang gue sengaja. Gue liat foto bareng ya, ya memang sengaja gue undang. Ya satu nyokap mertua, istri semua ya diundang lah orang-orang yang memang selama ini support dari belakang. Ya mungkin dia nggak tahu ceritanya gimana, tapi kan pasti doanya selalu juga ini gitu kan. Ya udah, itu yang mau gue ajak lah untuk berbagi momen itu gitu. Jadi ya, dan waktu itu pas banget itu menjelang kelahiran anak pertama gue tuh. Jadi kayak ini udah rezekinya si anak lah gitu lah. Jadi ya gitulah. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa di describe kenapa ya bisa begini, apa kalau merencanakan, enggak. Makanya dalam perjalanan ini gue selalu bilang bahwa udahlah, jangan nyerah, jalan aja terus gitu. Nanti hasil udah ada yang ngatur, yang penting prosesnya lo harus bisa lalui. Nggak akan ada yang instan semuanya gitu. Jadi kalau ketika kita menemukan satu kesulitan ataupun tantangan, ya nggak mungkin lah lo mundur gitu. Kalau semua orang gampang mencapai satu titik di atas gitu ya, semua orang udah naik ke atas. Gitu. Jadi tadi makanya hasil itu merupakan buah dari proses yang memang harus dilalui. Dalam proses itu sendiri, sebagai individu kita pun juga akan lebih tershaping lah, lebih matang, lebih ini. Jadi itu sih proses itu yang kadang-kadang mungkin karena di end of the day, mungkin gue bukan individu yang suka belajar secara akademis gitu ya. Jadi memang gue harus melalui proses ini biar tahu. Tapi balik lagi memang dengan kondisi lo yang seperti ini kan akhirnya tuh ter-challenge-nya gila-gilaan juga sih. Betul. Gitu. Betul. Kalau habis dari ya lanjut tuh. Kalau memang nggak pernah sebawah itu keadaannya, mungkin gue juga nggak pernah terpikir untuk punya cita-cita atau punya ambisi untuk bisa overcome itu sih. Jadi memang, dan maksudnya nggak ada yang salah gitu. Setiap orang kan punya comfort zone-nya masing-masing gitu. Nah, comfort zone gue adalah memang ketika gue mengejar sesuatu yang memang gue nggak punya gitu. Gue mau ini. Ya, kayak sekarang setelah apa yang kita lalui, memang mungkin gue dan teman-teman bukan menyelesaikan sebuah milestone yang terbesar atau misalkan transaksi terbesar, IPO terbesar, perusahaan terbesar gitu. Tapi bisa dikatakan hampir setiap tipe pekerjaan di dalam dunia keuangan kita udah lewatin gitu. Misalkan let's say yang kita sebut misalnya IPO, equity, debt structure, convertible loan, dealing sama public investors, fund managers, insurance, private equity, itu kita udah lewatin semua meskipun dengan size-nya masing-masing lah ya gitu. Nah, akhirnya justru disitulah gue
merasa dan teman-teman kayaknya gue butuh tantangan yang baru nih, gitu kan. Nah, akhirnya maka sekarang gue duduk di satu startup lah, melihat ini berawal dari penasaran gue gitu, sebagai praktisi pasar modal, kok ada sesuatu yang seru tuh di alam sana gitu. Iya. Gitu kan. Nah, alam apa itu gitu kan? Itu yang kita sebut dengan tech investment market lah. Gila tuh, ada perusahaan baru berdiri sekian tahun gini-gini, valuasi sekian puluh miliar gitu, atau sekian ratus miliar. Itu apa sih? Coba lihat bisnisnya. Enggak, ini kayaknya nggak masuk akal nih gitu kan. Kok rugi tapi bisa begini gitu kan. Nah, curiosity itu yang mendrive, gue juga pengen dong participate di situ. Kalau mereka bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu. Nah, kira-kira gitu sih. Latar belakangnya Eres kenapa sekarang kok step ke tech startup situ. Yang dinamakan Zcare itu. Betul. Iya, dari situ kan salah satu yang bakal bagus di pandemik dan after pandemik kan salah satunya yang berhubungan dengan digital innovation ya. Maksudnya salah satunya yang berhubungan dengan online consulting. Jadi kan kayak dilipet tuh tadi tuh. Sebelum itu kesehatan bakal boom, di pandemi kesehatan boom lagi kayak kelipet, ditambah lagi kayak yang berhubungan dengan virtual, digital consulting, karena masa pandemik ini dan di masa transisi ini justru bakal lebih ini lagi. Dan lo ngelihatnya gimana, Jod? Apa jangan-jangan nih tahun depan lo udah nggak mau gue temuin kali ya? Karena lo di unicorn lagi jangan-jangan. Ya, amin lah, amin. Terima kasih doanya, Ox. Mungkin doa lo selama ini yang mengiringi gue, walaupun lo nggak pernah jadi klien gue, Ox. Wih, tapi doa lebih penting. Jadi ceritanya sih juga tanpa sengaja juga gitu. Jadi waktu tadi kenapa Mr. Ox nanya yang tentang IPO itu, kejadiannya lucu juga. Pada saat seremoni IPO tersebut kan kita biasa ngundang banyak orang lah, siapapun diundang, siapapun boleh datang. Jadi dari mulai yang tadi keluarga, ibu, istri, mertua, rekan bisnis, sama bahkan teman-teman SMA gue undang juga, datang gitu kan. Nah, ada satu orang yang teman SMA gue yang dia datang, padahal dia nggak ngerti itu apa pasti, gitu kan. Dia datang aja gitu. Terus pas datang lagi selebrasi itu dia nyamperin gue, Jod, gue mau dong kayak gini. Apaan? Maksudnya apa tuh? Mau kayak gini gitu. Gue mau nih bisa berhasil seperti ini, perusahaannya bisa jadi lebih bagus, lebih besar, lebih baik, bisa semakin tumbuh apa semua, dan akhirnya bisa gue publik juga untuk kepentingan masyarakat banyak gitu kan. Boleh, apa perusahaan lo gitu. Gue baru bikin nih startup bidang kesehatan gitu. Waktu itu gue awalnya agak tanda kutip memandang sebelah mata lah gitu. Ntar deh kita ngobrol. Maksudnya lagi perayaan juga kan gitu kan, maksudnya ntar kita ngobrol deh gitu. Nggak fokus ke situ kan. Fokus ke situ gitu. Udah, nah sebulan kemudian dia nyamperin lagi ke kantor. Gue serius nih, bantuin gue dong gitu. Terus yaudah coba lihat lu apa barang lo gitu. Perhatiin, terus dia dengar presentasi gitu. Waktu itu masih kecil banget perusahaan nih, cuma 7 orang pegawainya, dia punya ide apa segala macam. Terus gue bilang, oke, gue bantu, tapi gue butuh omset nih, karena perusahaan gue, tempat gue bekerja sekarang di konsultan keuangan internasional ini butuh revenue. Lo jadi klien gue aja deh. Tapi gue gimana bisa bayar lu gitu. Gak apa-apa, lo nyicil aja bayarnya, yang penting bayar. Jadi gue bisa bantu lo gitu kan. Udah disitulah mulai perjalanan awalnya jadi dari klien, kemudian kita berhasil cari investor tahun 2019, kita lihat perkembangannya makin gede, orangnya makin banyak, terus sering diskusi kan sama dia kan. Iya. Terus lama-lama visinya sabi juga nih gitu. Maksudnya itu tahun berapa, Jod? Tahun 2018? Itu 2018 baru ketemu. Nah, terus 2019 itu baru mulai diskusi lebih dalam setelah dapat investor. Tadi kan gue pikir ya lu cuma 7 orang, lu mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya kita dapat investor dari satu local venture capital yang bisa mengekspand dia punya ide dan lain-lain gitu kan. Nah, dari situ baru sebelum lo akhirnya dapat investor itu kan berarti kan ada ini kan, ada udah mulai kan, nah gimana ngeyakinin investor itu gimana, Jod? Sampai harga itu gimana? itulah proses jadi kan banyak orang yang
yang ini kan pengen bikin perusahaan atau Hmm, dia udah punya perusahaan berjalan atau dia hmm, dia pengen jadi startup. Nah, ini ya, penting nih gitu. ya, ya. Itu gimana supaya akhirnya dapat investor? Ya udah, awalnya ya tadi kan dengerin dulu dia visinya apa, misinya apa gitu kan. Nah, cuma kan kita waktu itu sebagai konsultannya memberikan masukan-masukan yang lebih ke arah corporate strategy sama financial strategy gitu. Pada Hmm, dasarnya kan investor itu simple kan, simpelnya gini loh. Dia mau taruh uang ya, asalkan uangnya bisa tumbuh, ya kan? iya, betul. Itu kan prinsip dasar investasi kan. Kalau nggak menjanjikan ya nggak dia nggak bakal taruh, gitu kan. Nah berarti challenge kita adalah bagaimana menciptakan satu bisnis, satu strategi, satu teknologi yang memang memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor yang lain, gitu kan. Sehingga dana yang ditambahkan di kita itu bisa tumbuh untuk keuntungan dia juga, Hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi itu awalnya. Jadi 2018 kita ketemu itu 1 tahun tuh proses itu dari mulai brainstorming, bisnis strategi, visinya mau kemana, pengembangan produk yang mau ngapain, market lo Hmm. siapa, strategi pemasaran lo bagaimana, produk lo pas seperti apa, pricing strategi lo gimana, gitu kan. Kita ketemu udah. Biasanya kita kalau udah bungkus semua itu kita selesaikan, kita sebut dengan agenda roadshow. Roadshow tuh ngamen lah, ketemu investor. Dari investor A, Pak saya punya begini, mau nggak invest gini 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 gini, nggak mau. Nah udah kan gini Ox, gue sepanjang ini ya, sepanjang pengalaman ya dari dulu nggak pernah deal di pertemuan pertama. Iya. Jadi nggak pernah, nggak ada beberapa teman-teman yang cerita ya mungkin itu keajaiban-keajaiban mereka ya, kalau mereka bisa convincing di pertemuan pertama itu berarti udah top banget. Justru kadang-kadang di Udah pertemuan matang pertama, banget gitu ya. ya justru gue selalu bahkan nunggu feedbacknya gitu. Jadi kayak pertemuan Hmm. pertama dulu nggak usah ngarepin apa-apa, kita dengerin dia apa inputnya, dia pasti akan kritik kita abis. Wah lu baru Hmm. aku begini 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 gitu, ya udah jadiin masukan, kita balik lagi review bener nggak yang dia bilang, sesuai nggak sama Hmm. visi lo. Nah intinya untuk sebuah startup teknologi itu harus open mind gitu, karena again Hmm. tapi juga harus seimbang dengan idealisme lu sendiri sebagai foundernya. Ya investor Ya. nggak peduli barang lo mau ngapain, tapi yang penting uang gue bisa balik, bisa tumbuh, bisa kali berapa nih, kali 3, kali 4, gue invest 100, dapat 400 nggak gitu. Nah, Ya. kira-kira gitu sih. Nah, sekarang pun juga sebenarnya kami tahun ini dengan adanya tadi yang Mr. Ox bilang, betul, kami banyak menangkap peluang-peluang. Nah, untuk itu memang saat ini kami sedang melaksanakan seri fundraising selanjutnya lah, untuk bisa menangkap peluang-peluang itu. Belum selesai, kita masih dalam agenda roadshow tadi, ketemu berbagai macam calon investor, diskusi, dapat masukan apa gitu. Tapi di sisi lain, kami juga kontribusi kami untuk industri dan untuk negara juga cukup lumayan. Jadi kalau yang Mr. Ox dan teman-teman lihat di data corona nasional, itu kita kontribusi 40% secara digital gitu. Jadi sistem Hmm. kami ditempatkan di berbagai macam rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat Kemayoran. Di situ pasien-pasien suspek corona ataupun yang corona itu sendiri diinput data medisnya sehingga bisa terpantau secara live dan secara real time oleh para ahli kesehatan, dokter, spesialis, radiologis, juga oleh para pengambil kebijakan untuk Hmm. menentukan strategi apa nih melawan pandemi ini gitu kan. Kalau mereka bisa tahu, oh penyebarannya seperti ini, simptomnya apa, kemudian apa nih obat-obatnya gitu kan. Jadi mereka bisa ngambil sebuah kebijakan-kebijakan lah. Dan harapan itu kami bisa berkontribusi terhadap negara, dan itu semua kami berikan secara gratis atau free kepada para uh, lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanggulangi wabah COVID ini. Karena pada dasarnya hospital system di Indonesia itu masih sangat-sangat unstandardized lah. Jadi belum ada satu sistem yang memang menguasai pasar lebih dari 2% market share gitu ya. Karena semua memiliki keunggulan masing-masing, tetapi mereka itu rata-rata masih silo. Tidak ada integrasi data gitu. Nah, makanya di sini kami mencoba menciptakan satu teknologi yang bisa mengintegrasikan data terhadap seluruh healthcare stakeholders, baik itu dokter, perawat, pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, pasien, keluarga pasien, asuransi,
bahkan sampai ke BPJS atau juga ke lembaga keuangan penunjang lainnya, gitu kan, supaya keseluruhan ekosistem ini bisa terintegrasi dan bisa saling mengisi. Ujung-ujungnya apa? Pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Gitu. Contoh lah, mungkin apalagi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa kali ya, gitu ya. Pasti kan banyak kita sering lihat pasien ngantri panjang ketika mau dapat pelayanan BPJS. Hanya demi untuk mendaftarkan aja BPJS-nya, mengkonfirmasi kepesertaan dia. Kan kasihan kan, udah sakit suruh ngantri. Gitu kan. Belum lagi ntar prosesnya ribet, apa segala macam. Nah, harapan kami, sistem kami cukup canggih untuk bisa mengefisiensikan proses-proses tersebut. Gitu. Jadi inilah misi kenapa akhirnya saya sama teman saya tadi namanya Pak JC, yang tadi cerita datang ke saya minta dibantu, malah sekarang saya kerayu lah sama dia untuk ikut berpartisipasi dalam menjadi bagian dari Zikir, perjalanan Zikir ini, ya, karena saya lihat ini misinya nggak cuma bisnis, ada social missionnya juga, gitu, social impact missionnya, gitu kan. Jadi ya udah saya bantu dengan segala pengalaman saya pun juga pengen terlibat dalam dunia tech startup lebih jauh. Ya akhirnya sekarang kami sama-sama berjuang di Zikir ini untuk bisa memperbaiki pelayanan kesehatan dalam negeri. Kira-kira begitu. Nah, kalau udah download belum aplikasinya? Apa? Udah download belum aplikasinya, nanya-nanya? Belum. Abis ini gue download, tenang aja. Abis ini gue download. Tapi di Banjarmasin udah ada make? Belum. Jadi memang saat ini belum. Untuk aplikasi kami baru 2 unit rumah sakit, yaitu kemungkinan besar Rumah Sakit Fatmawati dalam waktu dekat, secara draft sudah masuk dalam aplikasi. Lalu ada UPK, Unit Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan di Kuningan. Itu segera menyusul beberapa rumah sakit di bilangan Bekasi dan Kerawang, serta mungkin Jawa Timur. Jadi memang kami masih karena gini, kita sendiri kemarin dari tahun 2018 sampai tahun 2020, 2 tahun kita sibuk untuk mempersiapkan teknologinya. Jadi kita belum jualan lah, belum ke rumah sakit, belum ke pasien, belum kemana. Jadi mungkin teman-teman pasti lebih familiar dengan nama-nama tech startup di bidang kesehatan yang lain, yang warna merah, yang warna biru, yang warna biru ada merahnya, atau apapun lah gitu kan. Memang kami kemarin 2 tahun terakhir itu sibuk untuk menyempurnakan teknologi dan inovasi kami. Itu karena yang coba kami serve sebelum kita serve pasiennya, kita memperbaiki dulu rumah sakitnya. Gitu. Jadi, dan rumah sakit itu kompleks. In nature itu kompleks. Karena kayak bank aja yang berhubungan sama uang aja kompleks, apalagi rumah sakit yang berhubungan sama nyawa, gitu kan. Itu pasti kompleks in nature. Sehingga butuh untuk beberapa waktu menyempurnakan produk-produk teknologi kami. Baru sekarang tahun ini kita mulai penetrasi ke pasar, penetrasi ke rumah sakit. Saat ini kami sudah digunakan di 75 rumah sakit. 75? Ya, 70 adalah rumah sakit COVID yang tadi, yang untuk monitor pasien COVID. 5 adalah klien rumah sakit kami. Semoga segera bertambah, bisa menjangkau lebih luas ke masyarakat banyak. Oke, tadi kan lo udah berbicara ada pendahulunya lo kan, Jod, di situ tadi. Ada. Warna, ada merah, biru, segala macam itu. Nah, gue boleh tahu nggak komparasinya gitu? Unique selling point-nya lo di sini nih dengan mereka itu bagaimana, Jod? Boleh. Mereka itu sangat fokus terhadap consumer atau pasien atau orang sakit di luar fasilitas kesehatan. Which is in nature itu betul. Gitu ya. Jadi istilahnya kita nggak mungkin lawan mereka di segmen itu. Teman-teman merah, biru, dan sisanya, mereka bahkan mungkin penggunanya sudah 24 juta. Kemudian mungkin Mr. Ox sendiri juga sudah pakai barangnya gitu kan, beli obat, anterin obat ke rumah, konsultasi dokter via chat, itu kan. Nah, itu kita nggak mungkin lah bersaing. Secara permodalan kita udah kalah, gitu kan. Nah, namun kami keunggulan kami adalah bahwa kami sangat mengerti sisi rumah sakit atau sisi fasilitas kesehatan. Kami bisa mendigitalize prosesnya serta mendigitalize rekam medisnya. Jadi sistem kami bisa dikatakan secara adoption model atau level gitu ya, kita sudah mengadopsi MRAM level 7, di mana data rekam medis kami itu sudah interchangeable dengan banyak pihak. Contoh nih misalkan dokter umum mau kirim data hasil periksanya ke bagian radiologi,
datanya bisa ditarik di sana gitu kan. Lalu dari radiologi mau kirim ke lab datanya gitu. Oke gitu. Jadi kita nggak akan lihat lagi ada suster bawa-bawa map pasien nih, Iya. di belakang pasien bawa map nih, ini mau masuk ruang operasi nih ya dok, jangan lupa nih status medisnya nih gitu. Nah ini yang kita coba hindari. Kenapa? Kalau ada yang jatuh gimana kertasnya? Hmm. Kan akan rawan dengan malpraktek jadinya kan, takutnya gitu. Hmm. Dokternya tidak salah. Ya, istilahnya namanya human error kan bisa aja terjadi kan gitu. Plus juga misalkan dokter memberikan resep, tulisannya kan agak ajaib tuh, in purpose. Itu memang dibikin secara ajaib supaya nggak semua orang bisa baca. Nah, gimana kalau apotekernya salah baca dan salah kasih obat? Hmm. Gitu kan. Nah, sistem kami cukup bisa membantu teman-teman para perawat ataupun dokter ini untuk mengingatkan kalau ada obat A dan ketemu obat B, wah ini saling membunuh nih obatnya nih. Itu nggak bisa diantar sistemnya. Ada warning, dok, ini obat A sama obat B kontradiktif, mohon diganti. Obatnya jangan ini. Nah, sampai ke situ. Berarti Gitu cukup kan. dalam juga ya? Berarti cukup Cukup dalam dalam. juga ya? Makanya Jadi kita kalau sebut, jadi kalau yang lain itu isinya hanya sebatas apa namanya user user lah, gue ya, menginginkan user user atau fokus lah, pasien user fokus. Ya, user pasien fokus lah fokus. ya, 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 ya. pasien fokus Ya. dengan apa dengan aplikasi itu, dan bahkan aplikasi itu juga yang gue tahu kalau konsul itu juga udah punya recordingnya lah Hmm, gitu kan, hmm, gitu recording secara teks gitu loh maksud gue. hmm, hmm, Jadi hmm. dia udah menyiapkan 1.000 atau beberapa pertanyaan, jadi kalau misalkan si pasien ingin nanya Pakai itu udah AI, ya. pakai chatbot. Nah, ya kayak gitu, chatbot gitu ya. Nah, bahkan lo ternyata udah sedalam itu ya. Bahkan bukan hanya user, tapi si dokter dan bahkan si Ya, perawat, bahkan si administrasi di rumah dalam sakitnya ya, internal rumah sakitnya juga itu lo cover sampai situ ya, ya gitu. Karena aplikasinya ya. betul. Jadi memang kita saat ini jujur, makanya kalau kita bilang di sisi pasien kita kalah lah. Mereka sudah jauh lebih advance, sudah jauh lebih mengerti kebutuhan pasien. Nah, kami mencoba untuk mempenetrasi di sisi dokternya, di sisi perawatnya, manajemen rumah sakit, pemilik rumah sakit, gitu kan. Karena kita melihat gitu ya, teman-teman kami yang ada di perusahaan Zikar ini rata-rata berlatar belakang dari rumah sakit dulunya, dan mereka melihat pain point-pain-pointnya apa di rumah sakit, gitu kan. Contoh misalkan, mau rumah sakit nggak punya duit gara-gara BPJS-nya nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Padahal pemerintah menjamin untuk kesehatan rakyatnya, BPJS akan mengcover seluruh biayanya. Nah, kesalahan itu ada di rumah sakit, sebagian. Jadi kita nggak bisa, itu it takes two to tango lah. Pemerintah oke punya anggaran, harus menyediakan anggaran untuk membayar BPJS ini. Tapi di sisi lain rumah sakit juga harus bisa memfulfill administrasinya dengan baik. Karena kalau ada satu dokumen kurang, satu halaman aja keselip jatuh, dokumen itu dibalikin lagi 40 hari. Gimana mau dibayar kalau masih muter 40 hari, dokumennya balik, diperbaikin, balikin lagi ke sana, diperiksa lagi. Akhirnya nggak dibayar. Gitu, Nah, itu mahal. yang bikin sebenarnya permasalahan di BPJS itu bukan hanya personalnya, Anggaran, tapi lebih ke ya. administrasinya juga ya sebenarnya ya. Betul, bukan hanya masalah Administrasi anggaran. Anggaran memang defisit lah, tapi kan pemerintah berupaya untuk menambal anggaran itu. Nah, di nggak sisi lain administrasi di rumah sakitnya juga mungkin salah satu penyebabnya juga nggak sih? betul, itu kan tanggung jawab rumah sakit dong untuk memenuhi itu gitu. Jadi kami membantu mereka untuk mempermudah logik itu. Contoh kalau sistem kami itu one click away, dokumennya lengkap bisa dikirim by digital ke BPJS. Nggak ada yang ketinggalan karena semuanya udah seamless gitu kan. Jadi itu membantu hal itu juga. Nah, itu baru salah satu hal. Dan again, dunia kesehatan itu kan juga sama dengan teknologi, kayak mungkin gadget gitu. Selalu akan ada inovasi baru, akan ada treatment baru, contoh kayak virus baru gitu kan. Sehingga itu membuat kami untuk nggak akan pernah berhenti untuk berinovasi seperti apa, demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. Buat kita survei kecil-kecilan lah kita tanya gitu ya. Beberapa teman-teman yang decided untuk berobat ke luar negeri, itu tidak serta-merta mereka mencari dokter yang bagus. Dokter Indonesia tuh Iya, nggak kalah pinternya, pintar-pintar. Bahkan betul. beberapa dokter luar negeri itu belajarnya di Indonesia. Satu. Dua, teknologinya juga nggak kalah-kalah juga gitu. Beberapa teknologi-teknologi yang dipakai di rumah sakit pemerintah maupun swasta itu adalah teknologi yang mahal, gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah pelayanannya. Hmm.
Sehingga orang, gue cabut aja deh ke Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Yang penting pelayanannya enak, saya merasa nyaman dan percaya terhadap pengobatannya. Gitu. Kan sayang kan, akhirnya kita devisa negara kabur ke sana. Gitu. Nah, hal ini yang kita mau perbaiki lah ke depannya. Harapannya memang ya kompetisi adalah hal yang sehat lah. Kami berkompetisi dengan teman-teman health tech lain, tapi again tujuannya kan untuk tadi inclusivity kan, untuk perbaikan kesehatan dalam negeri juga. Dan yang terakhir, kita pengen punya yang kita sebut dengan National Health Record atau satu data kesehatan nasional. Itu kan nggak pernah ada sampai sekarang. Kenapa nggak pernah ada? Karena ya silo masing-masing. Contoh lah kalau Mr. Ox berobat ke rumah sakit A, lalu pindah ke rumah sakit B, pasti diulang dari awal assessment-nya. Gitu. Padahal Oh, kan menarik nih. pindah rumah sakit kan pengen dapat second opinion kan, yang ada dirawat ulang di situ, bukan second opinion. Gitu. Jadi, Ini bisa didorong ke ini sih jadinya. Bisa didorong, lo tahu kan ya orang kan dorong, oh EKTP nih, EKTP, udah EKTP, dorong lagi satu kartu bisa untuk semuanya segala macam. Nah, jangan-jangan ini bisa didorong lagi SIM, KTP, pajak gitu segala macam, bisa akhirnya masuk ke kesehatan yang mungkin diakomodir oleh Zcare ini, ya sih? Mudah-mudahan. Memang, tapi secara muaranya adalah IKTP. Jadi NIK itu menjadi identitas primer, lalu klasifikasi lain mengikuti di belakangnya, termasuk misalkan pajak, kesehatan. Nah, makanya nanti kami sebenarnya dalam sebuah sistem kami itu nanti seluruh data rekam medis itu attach ke satu nomor KTP. Harus attach gitu, harus nyambung. Jadi harapannya agar data medisnya ter-record semua. Jadi kalau ada apa-apa sama orang itu, tiba-tiba masuk rumah sakit di mana, dia bisa tahu, oh dulu bapak ini alergi obat X nih, jangan dikasih ya. Nah gitu-gitu kan bisa diantisipasi sehingga pelayanannya lebih baik. Bisa menyelamatkan nyawa juga manusia juga menyelamatkan nyawa juga lebih better chance lah. Iya, karena kesulitannya kita ini pada saat gitu ya, di Banjarmasin misalkan gue masuk rumah sakit gitu, di Jakarta gue masuk akhirnya gue ke Jakarta dan gue harus masuk rumah sakit, record itu yang nggak ada dan gue harus daftar ulang. Ya mungkin gue tidak punya rekam medis dari rumah sakit di Banjarmasin ke rumah sakit yang ada di Jakarta ya. Dan lo akan memfasilitasi itu ya. Betul, dan sebenarnya menjadi perdebatan adalah terkait rekam medis itu sendiri gitu. Secara undang-undang itu isinya milik pasien, berkasnya milik rumah sakit. Jadi kadang-kadang rumah sakit merasa itu kan milik kita gitu kan, betul berkasnya, tapi isinya milik pasien. Bagaimana memberikan isi ke pasien ya melalui aplikasi digital itu, sehingga nanti di dalam handphonenya Mr. Ox terdapat juga rekam medisnya. Kalau ada apa-apa, selama pegang handphone, dokter bisa lihat kamu tuh siapa, penyakitnya apa. Oh ini pingsan karena punya riwayat jantung, coba segera kasih obat ini, kayak gitu-gitu. Jadi itu memang mimpi-mimpi idealnya, tapi perjalanan masih panjang dan kita tahu nggak akan pernah mudah, tapi ya kita akan tetap semangat untuk mengejar visi misi kita lah. Asal jangan, oh ini pingsan, punya riwayat kecopetan gitu. Nah, tapi 5 tahun gimana? Sorry, 5 tahun mendatang gitu dari matanya ya? Ya 5 tahun ke depan, Zcare harapan lo pengen gimana, Jur? Mungkin buat gue pribadi gitu ya, Zcare dan mungkin nanti ada satu penugasan lain yang mungkin saya belum bisa declare karena belum bisa di-announce, tapi dengan prioritas yang sama, this will be my last dance lah, I can say so. Jadi di Zcare sendiri saya bilang sama teman-teman, gue akan mengantarkan lo sampai titik ini, setelah itu kayaknya gue mau retire lah, capek juga lah kerja pagi malam sampai pagi lagi. Kan tadi perjuangannya udah diceritain gimana gitu. At some point gue memang pengen retire di usia yang cukup muda supaya bisa bagi waktu sama keluarga. Nah, jika sendiri dalam waktu 5 tahun kita mentargetkan untuk bisa mencapai nilai kapitalisasi perusahaan lebih dari 100 juta US dollar atau 1,4 triliun lebih harapannya, di mana
hal tersebut nanti kami akan dorong juga Zikr untuk IPO di Indonesia. Saya punya mimpi Zikr menjadi perusahaan teknologi kesehatan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik, sehingga akan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia yang juga diburu masyarakat untuk berinvestasi di dalamnya dan memberikan imbal hasil yang baik juga bagi semua. Jadi itu sih. Kenapa sih kok ada orang bertanya sama saya, kok kamu nggak pengen IPO di Singapura, di China, atau di US? Saya bilang, nggak bisa, ini harus di Indonesia. Karena data yang ada di saya itu data medis orang Indonesia. Terlalu riskan kalau saya go public di luar negeri dan lain-lain. Jadi memang, ya ada misi nasionalismenya juga ada, dan kira-kira dalam 5 tahun harapannya hal itu harus sudah terwujud. Gitu. Saya dan teman-teman akan berjuang semampu dan sekeras apapun untuk bisa mewujudkan itu, karena saya sendiri juga pengennya setelah ini ya, udah, inilah, cukup lah, istirahat lah. Dengan nongkrong-nongkrongnya di Banjarmasin. Ya, makan ikan arwan. Masih ada nggak tuh ontong orari, masih ada nggak? Masih ada. Lo ajak gue kayak ke Jakarta, Jod. Gue bosan banget di sini. Nah, oke Jod, ini gitu. Udah di akhir-akhir. Sebelum ditutup, gue pengen lo kasih closing statement dan juga closing statement lah buat yang nonton lah, Jod. Oke. Closing statement-nya sih cuma mau share ke teman-teman bahwa berdasarkan pengalaman saya, satu, jangan pernah mudah menyerah. Kedua, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, teruskan perjuangannya, karena hasil itu pasti akan datang ketika proses itu sudah selesai. Jadi tidak akan ada yang instan. Lalu yang ketiga, buat teman-teman mungkin yang masih bekerja, berkarir di kota-kota besar, jangan pernah takut juga untuk punya opsi pendapatan lain selain gajinya, karena kita nggak pernah tahu, keadaan bisa susah, keadaan bisa lebih buruk, tapi kita juga harus siap dengan ya tabungan dan lain-lain. Jangan mengulangi kesalahan yang saya dulu pernah lakukan. Dan yang terakhir, semangat terus untuk buat hidup kita lebih baik ke depannya. Kira-kira gitu, Mr. Ox. Oke, terima kasih banyak, Bung Jody. Sampai bertemu lagi di Dialog episode selanjutnya.